mudah-mudahan ke depan kalau ini dikonsumsi betul oleh anak-anak, oleh yang sasaran itu ya, insya Allah nanti bisa menjadikan anak kita itu generasi yang cerdas dan insya Allah bisa menurunkan stunting. Dan siap menyongsong Indonesia Emas ya 2045. Ya. Ini kami ingin memastikan bahwa program MBG ini bukan sekedar formalitas saja. Akan tetapi benar-benar menyiapkan generasi sehat dari sekolah. Kalau tujuannya baik, insya Allah hasilnya akan baik. Iya. Konsentrasi banget, fokus banget supaya tidak kecolongan seperti ada yang namanya kasus-kasus keracunan ini, begitu ya Bu ya. Dan gunakan kanal resmi seperti cuan curhato nang dewan ini agar bisa nanti beberapa permasalahan bisa disampaikan ke kami, kita sama-sama melakukan pengawasan terhadap program-program dari pemerintah. Assalamualaikum dulur-dulur Jawa Timur, bagaimana kabarnya? Senang sekali saya Karin Saif dapat hadir bersama dengan program spesial yakni podcast Jatim Channel DPRD Provinsi Jawa Timur, di mana program ini selalu menghadirkan wakil rakyat yang dimana kita akan membahas permasalahan yang ada di masyarakat, khususnya yang ada di Jawa Timur, menghasilkan sebuah gagasan dan juga insight yang berguna, khususnya bagi masyarakat yang ada di provinsi kita tercinta Jawa Timur. Nah, di kesempatan kali ini ada sosok yang istimewa yang sudah hadir menjabat sebagai wakil Ketua 4 DPRD Provinsi Jawa Timur, satu-satunya perempuan dalam jajaran pimpinan Dewan. Kita langsung saja boleh sapa hadirnya Ibu Sri Wahyuni, Wakil Rakyat dari Dapil Jatim 12 Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, fraksi Partai Demokrat. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa, senang sekali bisa berjumpa. Beliau ini lengkapnya adalah Ibu Sri Wahyuni, Eskep Nurse ya, Wakil Ketua 4 DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Demokrat. Ibu ini luar biasa, semoga selalu amanah, sehat selalu untuk bisa mengemban tugas dari masyarakat begitu ya. Suara rakyat yang terus diperjuangkan untuk kemajuan bersama khususnya Jawa Timur. Begitu ya Ibu ya. Nah, kita bicara mengenai Ibu yang dimana Ibu Yuni begitu ya, panggilan akrabnya betul ya Ibu Yuni ya. Ini adalah dari 4 pimpinan atau wakil ketua di DPRD Provinsi Jawa Timur, Ibu Yuni adalah wakil ketua 4 di DPRD Provinsi Jawa Timur. Nah, ini membidangi apa saja Ibu? Kalau saya kebetulan membidangi Komisi A, jadi sebagai koordinator Komisi A. Jadi di DPRD Provinsi itu ada 4 wakil. Yang pertama itu ada dari PDI membidangi Komisi E, yang kedua dari Gerindra membidangi komisi, kalau Pak ya ada dari empat wakil ini membidangi masing-masing. Dari 4 wakil ini ada sebagai koordinator dari masing-masing komisi. Kebetulan jadi, Ibu di Komisi A. Begitu. Kebetulan saya di Komisi A. Jadi kan ada 5 dan mereka sebagai koordinator di masing-masing komisi A sampai E. Oh baik, sebenarnya Komisi A sendiri ini fokusnya di bidang apa saja Ibu? Pemerintahan. Ya. Baik. Nah, sebagai pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur dengan jumlah 120 anggota Dewan, tentunya ada tantangan tersendiri begitu ya sebagai wakil rakyat. Apa sejauh ini tantangan yang Ibu rasakan? Tantangan saya sebagai wakil ketua yang di pimpinan menyamakan visi dari 120 anggota DPRD yang mereka dari berbagai fraksi dan banyak yang mungkin berbeda-beda ya. Jadi kita menyamakan visi aja. Jadi yang penting di dalam tugas kami nanti sebagai legislasi, sebagai fungsi pengawasan dan juga anggaran ini
benar-benar untuk kepentingan masyarakat. Karena itu yang harus diutamakan begitu ya, kepentingan dari masyarakat khususnya yang ada di Jawa Timur. Nah, kalau bicara mengenai dapilnya Ibu kan di Jatim 12 betul ya? Ini adalah Jatim khususnya wilayah Kabupaten Tuban dan juga Bojonegoro. Kalau mungkin Ibu sudah berkeliling mendengarkan sambatan-sambatan warga khususnya yang ada di dapil dari Ibu Yuni sendiri ini, soal apa nih seputar sambatan mereka? Kalau di dapil kami khususnya Bojonegoro Tuban ini kebanyakan banyak permasalahan terkait infrastruktur. Mungkin ada beberapa infrastruktur yang mungkin belum ini, yang mungkin di pelosok-pelosok. Yang kedua terkait pendidikan, kesehatan, ya mungkin itu, dan mungkin lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan memang menjadi topik untuk mereka bersambat begitu ya, Bu Yuni ya. Betul. Nah, kali ini kita kebetulan akan membahas mengenai generasi sehat dari sekolah, cerita di balik program makan bergizi gratis. Nah, kalau Ibu Yuni mungkin sering mendengar begitu ya, banyak sekali gejolak-gejolak yang muncul dengan adanya program makan bergizi gratis ini. Nah, dari berbagai pro kontranya sendiri, Ibu menilai sendiri program MBG ini seperti apa? Kebetulan dengan tema kita yang sedang kita bahas untuk kesempatan kali ini, Bu Yuni. Dengan adanya MBG ini kan termasuk program dari pemerintah pusat ya. Saya menilai ini bagus sekali dan dampaknya di masyarakat juga cukup bagus, cukup baik. Jadi perekonomian juga meningkat. Jadi beberapa sektor mulai dari pertanian, peternakan ini kan banyak harga-harga yang meningkat. Jadi program ini bagus menurut kami, jadi perlu dipertahankan. Hanya saja mungkin perlu adanya evaluasi setelah kejadian-kejadian yang banyak diviralkan itu. Tapi kejadian yang seperti keracunan itu kan tidak hanya sedikit ya dari program, karena kan menyeluruh seluruh Indonesia. Ya, betul. Jadi tidak mungkin kan hanya sebagian kecil saja ya yang akhirnya kan jadi viral. Tapi dampaknya di masyarakat ini cukup bagus karena kita dari situ setiap bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Terus dari sektor mungkin petani itu kan harga gabah kan juga meningkat karena ini mereka kan dibutuhkan sekali ya hasil panennya. Terus yang peternakan ayamnya, telurnya, terus belum yang sembako yang kayak kebutuhan pokok itu yang di masyarakat pedagang-pedagang kecil itu sangat diuntungkan dengan adanya MBG ini. Buah juga kan, jadi permintaan buah itu juga lumayan banyak yang untuk MBG ini. Jadi memang faktor-faktor yang mendukung dari MBG ini pasti akan diuntungkan begitu, bisa katakan demikian ya. Betul, hanya saja kita untuk mungkin kedepannya perlu adanya evaluasi untuk pengawasannya. Ya, pengawasannya barangkali dari higienis dan ada beberapa SOP yang harus dipenuhi oleh beberapa SPPG. Kalau pelaksanaan MBG atau program makan bergizi gratis yang ada di Bojonegoro sejauh ini bagaimana, Bu? Untuk kemitraannya dengan para petani gitu, apakah juga bersinergi untuk mensukseskan program dari pemerintah ini? Sangat bersinergi. Di sana alhamdulillah di Bojonegoro sudah lumayan banyak SPPG yang sudah berjalan. Jadi tinggal kemarin laporannya kan tinggal hanya beberapa saja yang mungkin di pelosok-pelosok yang belum, karena mungkin penempatan atau ini lokasi dan lain sebagainya kan harus di dekat lokasi yang sasaran yang akan diberikan. Jadi sudah sekitar 80% di Bojonegoro sudah jalan, dan alhamdulillah berdampak sekali di masyarakat, terutama yang punya
ya pertanian kayak padi, terus buah-buahan seperti pisang, apa itu kan sekarang jadi laku Ya. di masyarakat. Baik, kalau menurut penilaian Ibu sendiri, mengapa sih program makan bergizi gratis sangat penting? Apakah ini akan mendukung program zero stunting yang ada di Indonesia, terkait juga dengan menuju Indonesia Emas 2045? Karena terkait, mohon maaf, background Ibu adalah seorang yang paham begitu ya dengan dunia kesehatan, dunia gizi begitu. Iya, betul. Selain bisa mengurangi stunting, nantinya juga akan dengan memberikan gizi yang tambahan gizi pada anak-anak ini kan diharapkan nanti ke depannya anak-anak bisa menjadi generasi emas di tahun 2045 ya. Jadi selain berdampak pada masyarakat juga berdampak pada yang mengkonsumsi. Jadi selain di sekolah-sekolah juga yang di Bojonegoro dan Tuban ini kan balita, ibu hamil, ibu menyusui ini kan juga diberikan lewat posyandu dari masing-masing desa itu kan jadi tidak hanya di sekolah-sekolah, jadi di pedesaan juga diberikan itu. Dan mudah-mudahan ke depan kalau ini dikonsumsi betul oleh anak-anak, oleh yang sasaran itu ya, insya Allah nanti bisa menjadikan anak kita itu generasi yang cerdas dan insya Allah bisa menurunkan stunting. Dan siap menyongsong Indonesia Emas ya 2045. Ya. Bu Yuni, kalau kita tahu menu-menu yang ada di program MBG ini kan pastinya enak-enak karena anak-anak kan mereka suka rasa-rasa yang enak begitu kan. Nah, pantauan dari Ibu sendiri di dapilnya Ibu bagaimana untuk pelaksanaan dari program MBG ini, menu-menunya yang ada? Untuk menu-menu ini yang kami tahu kemarin di beberapa SPPG di Bojonegoro itu mereka itu membuat jadwal menu di setiap seminggu sekali. Jadi hari sebelum Senin itu didistribusikan itu SPPG membuat laporan menu seminggu ke depan. Menu itu dilaporkan ke sekolah masing-masing dan ke desa yang menjadi sasaran itu, balita dan lain sebagainya. Dari situ sekolah juga saling ngecek, saling cross check. Jadi apakah betul menu sesuai tidak yang dijadwalkan seperti itu. Dan sekolah juga sebenarnya bisa mengusulkan menu dan asal itu sesuai dengan standar gizi, nilai gizi. Kan di masing-masing SPPG itu kan ada ahli gizinya masing-masing. Dan mereka setiap makanan yang mau dimasak, mau ini kan diukur nilai gizinya juga. Diukur nilai gizinya. Jadi kalau misal kayak biasanya kalau kita ngomong makanan bergizi kan pasti kayak sop, kemudian juga ada buah-buahan. Tapi terkadang saya pernah lihat tuh ada kayak burger, ada spaghetti, itu gimana nih Bu? Menurut Ibu? Ya, sebenarnya itu tidak dilarang sepanjang itu memenuhi nilai gizi yang dibutuhkan oleh anak-anak tersebut. Kalau misalkan burger, tapi burger itu ada telurnya kan masih memungkinkan. Terus menggunakan ayam yang di fillet itu kan juga ya, harapan kami memang bisa memanfaatkan dari lokal ya, tapi yang mendukung kayak burger gitu kan mungkin rotinya tapi kebanyakan sekarang juga itu kan bisa dibuat di lokalan kan. Dan dari walaupun burger kan kalau ada ayam atau dagingnya atau telurnya dan disertai buah dan sayur kan juga gizinya sudah lengkap begitu ya. Karena mungkin mindset di masyarakat makanan bergizi adalah sayur, sop begitu kan. Kalau burger kan takutnya ini junk food begitu mungkin takutnya masyarakat ya.
kemarin itu dari SPBG ada yang pernah nge-share di TikTok itu menggunakan burger di Bojonegoro itu kan roti, tapi mereka juga ada telurnya dan ada ini kayak sandwich gitu iya, jadinya ya. Dan dibuat sendiri. Hanya rotinya mungkin yang beli yang kemasan itu roti khusus burger. Jadi kita kan sebenarnya enggak membatasi, tapi diupayakan untuk bisa memanfaatkan dari lokal. Yes, ya. betul sekali. Ibu, ada yang namanya SPPG atau selama ini Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang selama ini berperan dalam program makan bergizi gratis begitu ya. Nah, ada wacana di mana akan digantikan oleh kantin sekolah karena mungkin kita sering melihat adanya sering masalah begitu ya dari SPPG yang dinilai kurang higienis dan sebagainya. Kalau menurut Ibu bagaimana hal tersebut? Apakah bisa begitu digantikan oleh kantin sekolah? Ini kami berpendapat ya kita ya terbuka untuk ini merupakan inovasi ya. Kalau misalkan kantin sekolah itu bisa menyediakan dan sesuai dengan standar, tidak ada masalah. Hanya saja SPPG ini kan melayani minimal kalau tidak salah 2.000 sampai 3.000 siswa dan di situ standar-standar yang harus dipenuhi itu banyak sekali. Jadi selain peralatannya untuk alat sterilan dan lain sebagainya itu standar sekali dan dapurnya juga tidak boleh yang hanya berapa, kan ada ketentuan minimal 400 meter persegi atau kelihatannya kan yang minimal 20 kali 20 meter dan harus ketentuannya bersih ya? Dan harus bersih, harus higienis, ya kualitas dari barang-barang juga harus dikontrol dan dievaluasi. Jadi kalau mungkin menggantikan posisi dari SPPG harus dievaluasi begitu ya, betul. menurut Ibu Dan Yuni ya? harus memenuhi standar kesehatan dan BPOM. Tapi mungkin kan ya kalau mungkin kantin sekolah itu akan menggantikan fungsi dari SPPG? Memungkinkan, akan tetapi ada beberapa yang mungkin peralatannya yang harus sesuai standar yang harus dipenuhi SPPG yang lainnya. Ya, kalau dirasakannya siap, it's okay gitu ya, It's boleh okay, jalan enggak aja. masalah, begitu. jalan aja. Yang penting sekolah bisa menyediakan fasilitas seperti yang disyaratkan itu. Oke, baik. Nah, kalau kita tahu Bu, target penerima manfaat dari MBG di Jawa Timur di tahun 2025 ini mencapai 8,77 juta orang. Nah, layanan tersebut ini nantinya akan didukung oleh 4.177 SPPG yang tersebar di seluruh wilayah provinsi. Nah, kalau menurut pantauan dari Ibu bersama dengan tim ini, apakah sudah terlaksana semua atau mungkin masih ready berapa persen begitu Bu? Belum, baru 60-70% yang terrealisasi. Jadi DPRD ini terus mendorong kepada dinas terkait untuk mempercepat pemerataan layanan ini. Jadi semoga nanti ke depan bisa terrealisasi secara merata. Dan kita juga memastikan anggaran yang sudah ditetapkan ini benar-benar terserap di masyarakat, benar-benar terserap semua. Jadi kalau saat ini kan belum, baru 60-70%. Bahkan kalau menurut Ibu Khofifah kan udah 3,35 juta kalau nggak salah, dan tertinggi nih untuk wilayah jadinya dari Indonesia ini paling tinggi gitu kesiapannya ya. Ya, yang di Indonesia, Jawa Timur merupakan paling tinggi. Ya. Nah, Bu, kalau dilihat yang paling sulit menjangkau daerah mana kalau untuk wilayah Jawa Timur? Apakah daerah mungkin di daerah pulau terluar yang ada di Jawa Timur ini, seperti mungkin di daerah Bawean kah atau mungkin daerah Madura begitu? Iya, kelihatannya yang di pelosok ya yang belum terjangkau. Yang belum terjangkau. Kayak kalau yang saya tahu seperti di Bojonegoro itu kan sudah banyak, sebenarnya sudah 80% lebih, tapi yang belum terjangkau itu yang di pelosok pucuk-pucuknya, kayak Sekar, kayak gitu, yang maksudnya yang di kecamatan. Tapi kalau mungkin yang di Jawa Timur ya yang di pelosok seperti mungkin Madura,
yang kan jauh ya. Yang sulit terjangkau begitu. Ya, Tapi sulit akan terjangkau. diupayakan untuk bisa menjangkau seluruhnya ya Ibu? Iya, kami juga sebagai fungsi pengawasan di DPRD nanti juga dari beberapa teman anggota DPR ini kan akan saling berkoordinasi memberikan masukan daerah-daerah mana yang belum, nanti kan kita berkoordinasi bersinergi dengan Pemprov untuk segera yang daerah mana yang belum biar segera terrealisasi. Oke. Tapi respon dari para peserta atau dari para sekolah yang berafiliasi untuk program ini positif ya Ibu? Pantauannya sejauh ini? Secara umum positif, hanya saja mungkin ada beberapa kecil sedikit yang mungkin agak negatif ya. Akhirnya kan kalau di medsos itu banyak ya, ada beberapa sebagian kecil yang menolak. Tapi mungkin dan itu mungkin perlu kita edukasikan bahwa kita tidak memberikan hanya sekedar MBG seperti itu, tapi di situ kan ada nilai gizi, bukan hanya makanan. Kadang anak-anak sekarang kan makannya mungkin karena walaupun anak orang kaya, tapi kan ada yang stunting karena mungkin belum standar gizinya belum terpenuhi gitu. Tapi dengan MBG ini kan banyak hal yang harus standar. Ya. Yang harus dipenuhi begitu ya. Akhirnya juga saling mengedukasi juga. Betul, begitu ya Bu Yuni ya. Oke Bu, sepertinya kita minum dulu sejenak sambil tarik nafas karena mengingat banyak sekali permasalahan di MBG walaupun programnya positif tapi banyak sekali gejolak-gejolak yang ada di dalamnya begitu ya, pro kontranya banyak. Mari Bu kita minum dulu, silakan Bu. Terima kasih. Baik Bu Yuni, masih bersama dengan kami tentunya di podcast Jatim Channel DPRD Provinsi Jawa Timur. Masih kita bahas soal menyiapkan generasi sehat dari sekolah. Cerita di balik program makan bergizi gratis. Karena kalau kita tahu di sosial media banyak sekali cerita-ceritanya. Ada yang positif, ada juga yang negatif. Itulah pro kontra yang ada di mana program dari pemerintah pusat ini yang hadir juga di Provinsi Jawa Timur mendapatkan respon yang begitu luar biasa. Balik bersama dengan Ibu Yuni. Ibu Yuni, kalau kita lihat memang berharapnya dengan ada program MBG ini atau makan bergizi gratis ini bisa menjangkau masyarakat di mana mereka yang khususnya kekurangan gizi, mereka yang sehari-hari berangkat sekolah belum makan, mereka bisa tercover dengan adanya makanan-makanan yang mereka dapatkan di sekolah pada program MBG ini. Tapi seringkali ada anak-anak yang menjadi korban keracunan dari MBG. Nah, kalau menurut Ibu sendiri ini bagaimana sebagai wakil rakyat terhadap kasus yang ada, tanggapannya bagaimana nih? Ya, ini peringatan bagi kami sebagai wakil rakyat untuk melaksanakan fungsi pengawasan. Jadi nanti mungkin kita akan berkoordinasi dengan dinas terkait, terutama dinas kesehatan dan juga pendidikan ya, yang karena yang distribusinya kan kebanyakan di pendidikan. Jadi untuk dan juga di masing-masing SPPG itu untuk bisa mengadakan semacam evaluasi supaya hal tersebut tidak terulang kembali. Tapi saya melihatnya sudah ada beberapa kabupaten terutama yang kemarin terjadi keracunan di Bojonegoro atau Tuban itu, jadi pemerintah kabupaten beserta dinas terkait dan juga ada beberapa anggota DPR melakukan sidak di masing-masing SPPG dan mereka semua akhirnya mengadakan evaluasi dan sosialisasikan untuk beberapa SPPG harus memenuhi SOP yang distandarkan oleh Kemenkes. Jadi harus airnya juga harus higienis, harus menggunakan air galon seperti itu. Lokasinya ya. Terus limbahnya, terus bahan bakunya juga harus yang bagus. Jadi untuk
dan juga petugas dari SPPG gizinya juga harus, yang masak itu harus pelatihan, karena mungkin karena baru ya, program baru, banyak lulusan yang baru juga yang langsung bekerja, jadi mungkin belum berpengalaman terkait itu, kan harus diadakan pelatihan khusus terkait pengolahan makanan. Berarti SOP-nya menurut Ibu Yuni adalah SPPG ini mereka harus lokasinya, kemudian saluran limbahnya, dan juga untuk kebersihan. Selain itu SOP apa lagi yang harus dipenuhi untuk yang namanya SPPG ini, Bu? Air ini, bahan makanannya itu harus diuji higienisnya, kan ada. Terus masaknya kan harus bersertifikat yang masak. Kemudian IPAL-nya kan harus, ya betul. Ya, ada IPAL dan lain sebagainya. Nah, untuk limbahnya, limbahnya tuh harus pembuangan, iya, itu juga diatur, dan kemarin banyak yang disosialisasikan ke masing-masing SPPG itu. Nah, persoalan SPPG ini yang tentunya berperan dalam program makan bergizi gratis yang dinilai kurang higienis. Nah, mungkin ada masukan begitu, apa yang harus diperbaiki? Padahal mungkin menurut mereka ini sudah sesuai dengan SOP begitu. Iya, kita mungkin mendorong regulasi untuk pedoman teknis dari pembuatan SOP tersebut agar jelas standar higienisnya. DPRD akan mengawal ini biar nanti fungsi legislasi maupun pengawasan dan termasuk sidak ke lapangan mungkin nanti akan kami lakukan supaya SPPG tersebut bisa sesuai standar yang ditetapkan. Karena ada beberapa, kalau tidak salah beberapa standar yang sudah disampaikan, cuman saya tidak hafal dari masing-masing standar itu. Tapi yang pasti kejadian seperti yang Ibu sampaikan tadi di dapilnya Ibu di Tuban Bojonegoro tuh akhir September lalu ya, di tahun 2025 ini di SDN Semanding itu ada 7 siswa yang diduga keracunan. Iya, tapi kan sudah tertangani di hari itu juga, dan alhamdulillah mudah-mudahan ke depan sudah tidak ada lagi. Ya, harapan kita semua ya, Bu, ya pastinya ya. Iya. Dan pasti juga kalau kita ngomong, Bu, tadi Ibu mengatakan bahwa walaupun dari orang sekolah-sekolah elit gitu ya, kadang mereka juga makanannya masih kurang bergizi karena mereka tidak memenuhi standar gizi. Nah, ada juga yang bilang bahwa ini kayaknya sekolah elit nggak perlu deh dikasih MBG gitu. Kalau menurut Ibu sendiri bagaimana nih? Boleh, mungkin sekolah yang, karena sekolah elit itu kan orang tuanya kan sudah mungkin yang mereka kebutuhan gizinya kan sudah terpenuhi, mungkin bisa dikecualikan, dan harapannya ke depan untuk anggaran MBG ini benar-benar bisa tepat sasaran, jadi efektif dan efisien ya. Jadi kalau sekolah yang elit yang mereka sudah terpenuhi nilai gizinya karena memang dari sekolahan tersebut ada catering yang sudah terjamin, ya pengecualian. Nah, tanpa diberikan MBG tidak, malah justru harus yang difokuskan yang benar-benar membutuhkan, yang daerah-daerah pinggiran yang mungkin stuntingnya tinggi, yang daerah yang gizi buruknya itu tinggi, bisa difokuskan itu. Jadi bisa lebih ini efektif ya, karena kalau orang kaya diberikan makanan itu kalau misalkan tidak dimakan kan mubazir, sayang sekali. Betul. Berarti anggarannya kan nanti malah terbuang. Karena kan tujuannya kan bisa tepat sasaran, begitu ya Ibu Yuni ya. Oke, nah ini juga sebagai informasi bahwa keracunan massal akibat program makan bergizi gratis nih Bu, diduga disebabkan oleh kontaminasi mikrobiologis dari bakteri seperti Salmonella dan Bacillus cereus serta potensi cemaran kimia. Nah, penyebabnya ini bisa meliputi pengolahan dan juga penyimpanan makanan yang tidak
tidak sesuai standar, kebersihan yang buruk, dan jarak waktu antara produksi hingga penyajian yang terlalu lama. Begitu ya Bu ya, kadang masaknya jam berapa, disajikannya jam berapa, ini juga bisa menjadi faktor ya Bu Yuni ya? Betul, ya. Idealnya mungkin berapa jam sih Bu untuk kalau kita masak sampai nanti didistribusikan ke sekolah-sekolah itu? Wah, kalau itu idealnya yang tahu persis kan Para ahli gizi. ahli gizinya. Tapi kemarin saya ada sidak di salah satu SPBG itu, jadi mereka itu terjadwal untuk yang masak datangnya jam sekian, persiapan datangnya jam sekian. Jadi mereka sudah memperkirakan masakan itu aman, jam berapa? Tetap hangat sampai didistribusi. Jadi setelah masak kan enggak boleh, kemungkinan kan enggak boleh sampai lebih dari 6 jam seperti itu. Jadi pagi itu selesai masak kalau enggak salah sekitar jam 7-8, terus dikemas, terus didistribusikan di sekolah mulai jam. Kalau sudah selesai dikemasi kan langsung ada yang didistribusikan. Jadi satu SPBG itu tidak melayani satu sekolah. Jadi ada beberapa sekolah dan beberapa desa. Jadi kan bisa mana yang sudah diantar dulu, mana yang sudah langsung diantar. Pasti ada batasan ya Bu ya, satu SPBG ini bisa melayani berapa sekolah begitu, nggak boleh overload ya? Nggak boleh, maksimal itu kalau nggak salah 3.000 porsi? Iya. Oh. 3.000 porsi. Baik. Dan Ibu ada temuan juga tentang adanya cacing pita, ini sebagai penyebabnya belum ada laporan dalam keracunan MBG ini. Nah, kalau penyebab keracunan yang sudah teridentifikasi ini ada kontaminasi mikrobiologis, seperti yang saya sampaikan, bakteri Salmonella, lalu juga ada Bacillus cereus, Vibrio cholerae, dan juga Escherichia coli yang ditemukan di beberapa kasus keracunan. Sumbernya bisa dari bahan baku yang terkontaminasi, misalnya daging mentah atau setengah matang, bahan makanan yang tidak dimasak, atau bisa juga dengan penanganan yang tidak higienis. Lalu penyebab berikutnya adalah kontaminasi kimia, terjadi karena penggunaan bahan tambahan makanan yang tidak tepat, pengolahan dan penyimpanan yang nggak sesuai, serta faktor kebersihan seperti kebersihan alat, peralatan masak, kebersihan air, higienitas pekerja dapur juga sangat berpengaruh pada resiko keracunan. Nah, ada temuan terkait cacing pita ini adalah hingga saat ini laporan dan hasil investigasi keracunan MBG tidak menyebutkan cacing pita sebagai penyebabnya, tapi fokus utama penyebabnya adalah kontaminasi bakteri dan juga bahan kimia. Kalau mungkin terkena masalah gitu ya setelah mengkonsumsi MBG, sebaiknya langsung saja laporkan diri ke dokter, misal ada mual, muntah, diare atau sakit perut, atau juga bisa ke IGD untuk laporan kasus ke puskesmas selanjutnya untuk investigasi lebih lanjut. Nah Bu, ngomong-ngomong MBG ini kan menggelontorkan dana hingga ratusan triliun rupiah. Nah, bagaimana nih supaya ke depan tidak jadi korban anak-anak kita khususnya karena keracunan konsumsi MBG? Apa yang harus dilakukan oleh wali murid supaya mereka juga nggak khawatir kalau mendengar anaknya justru, maksudnya begini, supaya wali murid nggak khawatir mendengar anaknya justru tidak keracunan makan makanan dari pemerintah begitu. Kan takutnya deg-degan ya, waduh mau makan MBG takutnya keracunan. Kami di DPRD ini berharap dan kami akan memastikan hal ini biar tidak terjadi dan akan dievaluasi secara berkala dan tidak hanya laporan-laporan saja, dan nanti kedepannya mungkin kami akan berkoordinasi dengan dinas terkait, mungkin dinas kesehatan dan BPOM untuk melakukan kita juga di DPRD fungsi pengawasan harus tetap jalan dan tetap terus lanjut biar mereka para SPBG ini bisa memenuhi standar yang ditetapkan. Jadi fungsi pengawasan yang harus tetap dilakukan, dan dari BGN ini juga kalau tidak salah mengeluarkan surat yang harus dipenuhi oleh masing-masing SPBG itu, kalau tidak salah IKL lah, inspeksi kesehatan lingkungan. Terus petugasnya juga harus dilakukan
rapid test seperti itu. Terus bahan-bahan bakunya ini juga harus kan ada loading barang bahan baku itu betul. kan harus ada. Jadi ruangannya itu harus ada loading, terus itu harus dicuci bersih menggunakan, dan air bersihnya ini, air higienisnya yang dari PDAM ataupun dari PAM sendiri ini pun juga harus ada uji ini ya labnya ya. Labnya. Apakah mengandung bahan berbahaya atau tidak begitu? Betul, itu. Jadi ada beberapa standar yang diperlakukan oleh BGN untuk memenuhi masing-masing SPBG tersebut biar tidak terjadi kontaminasi. Dan mudah-mudahan ya untuk ibu-ibu dan masyarakat supaya ke depan tidak perlu khawatir, karena kita di DPRD ini juga akan melakukan pengawasan terutama di SPBG, dan SPBG tersebut sudah dilakukan evaluasi dan edukasi dari pemerintah. Kemarin juga sudah dilaksanakan di Gedung Jatim. Kelihatannya yang dikumpulkan seluruh SPBG di Jawa Timur. Mereka dan berkoordinasi begitu ya, mendapatkan penyamaan visi begitu ya Bu ya. Penyuluhan, edukasi dan standar-standar apa yang harus dilaksanakan di masing-masing SPBG. Berarti mereka nih, para SPBG ini setiap bulan mungkin ya akan terus dievaluasi, kemudian juga akan terus mendapatkan visi yang sama supaya tidak muncul masalah-masalah seperti makanan yang beracun begitu ya untuk mereka ya. Nah Bu, ada namanya aplikasi Cuan, Curhato Nang Dewan. Ini merupakan aplikasi dari DPRD Jatim, betul ya Ibu ya? Betul. Nomor teleponnya ini boleh saya sebutkan ya Bu ya? Iya. 081 338 38 1388. Sekali lagi 0813 38381388. Nah, ini aplikasinya untuk warga Jawa Timur, mereka bisa sambat, bisa curhat ke para dewan begitu. Sejauh ini apakah sudah ada keluhan yang masuk begitu di aplikasi ini terkait soal MBG ini, Bu? Ya, ada beberapa. Jadi untuk aplikasi Cuan ini kan bentuk apa ya? Salah satu fungsi representatif dan pengawasan dari DPRD. Ini baru ada tahun ini kah Bu? Baru. Oh, baru. Baru diluncurkan bulan ini. Oh, bulan Oktober ini. Bulan Oktober ini. Jadi kami menerima berbagai aduan termasuk soal MBG ataupun dan lain sebagainya yang nantinya kami akan mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Misalkan kalau MBG mungkin Komisi E ya yang membidangi, nanti kan juga koordinasi dengan OPD terkait. Kalau misalkan dari masalah apa ya, kalau kesehatan pendidikan kan Komisi E yang banyak. Komisi E ini kan nanti akan koordinasi dengan pihak terkait dan akan apa ya, memberikan solusi yang pas untuk masyarakat seperti itu. Ini berarti sistemnya masyarakat kalau ada sambatan bisa langsung telepon begitu kah, atau WhatsApp aja atau gimana nih sistemnya nih? Kelihatannya boleh kalau karena yang pegang apa nomor ini kan sekretariat ya Bu. Jadi nanti sekretariat ini langsung berkoordinasi dengan kami di masing-masing DPR terkait dengan masalah masing-masing itu ya. Ya, terkait dengan masalah masing-masing itu. Dan ini kan kalau semua kan nanti sesuai dengan tupoksi dari masing-masing komisi. Iya betul, tupoksi dari masing-masing komisi. Kalau misalkan ini masalah Komisi A. Komisi A, pemerintahan. Oh, yang mungkin ada aturan-aturan atau apa yang perlu dikoordinasikan dan dikoordinasikan dengan Komisi A, seperti itu. Nanti kalau responnya bagaimana Bu? Apakah dari tim Dewan ini akan menelpon balik mereka ataukah membalas dengan WhatsApp, atau mungkin mereka dipanggil untuk kita ngobrol bareng gitu dengan anggota Dewan? Boleh. Mungkin awalnya pertama ya kita jawab secara langsung di WhatsApp seperti itu. Kalau misalkan belum ini, karena kan ada banyak ya yang otomatis yang
curhat. Jadi sambatannya banyak bagi warga kita ya, Bu. Jadi secara bergantian nanti dikoordinasikan dengan masing-masing anggota DPR sesuai dengan tupoksinya masing-masing, dan nanti kalau perlu dikoordinasikan dengan OPD kan juga langsung dikoordinasikan dengan OPD. Kalau kita yang menyuarakan itu, insya Allah dan mudah-mudahan kan OPD langsung mendengar dan bisa langsung ditindaklanjuti. Berarti sambatannya nggak hanya soal MBG ya Bu ya, bebas sambatan apapun ya, nggak punya uang juga boleh sambat ya Bu ya. Iya, tidak hanya MBG, jadi banyak. Boleh ya Bu ya, sambatannya dikasih uang begitu kan sama anggota dewan kan lumayan ya Bu ya, semakin cinta nanti rakyatnya. Iya. Baik Bu, kalau bicara mengenai topik kita hari ini ya, jadi kalau pengen menyiapkan generasi sehat dari sekolah, tentunya tanpa embel-embel takut keracunan dengan mengkonsumsi makan bergizi gratis ini, desakan dari wakil rakyat seperti apa sih supaya orang tua ini nggak usah was-was gitu loh, untuk tenang aja makan MBG ini aman, nggak akan keracunan, apalagi ini program ini bagus dari pemerintah dan makanannya bergizi, ada standar gizi yang nanti akan mereka dapatkan. Apa nih desakan dari wakil rakyat? Kami mendesak agar mungkin Pemprov ya memperkuat kolaborasinya dengan pihak terkait, mungkin kesehatan, BPOM dan pendidikan ya, yang ini lewat fungsi pengawasan dan legislasi. Ini kami ingin memastikan bahwa program MBG ini bukan sekedar formalitas saja, akan tetapi benar-benar menyiapkan generasi sehat dari sekolah. Jadi mudah-mudahan kalau kita dari Pemprov, dari DPRD dan beberapa dinas terkait saling berkoordinasi, saling bersinergi untuk mensukseskan program MBG ini kan nanti sama-sama saling melengkapi. Jadi dan kalau tujuannya baik, insya Allah hasilnya akan baik. Kan tujuannya ingin menjadikan generasi emas 2045. Di 2045. Berarti benar-benar wakil rakyat mendesak begitu ya, agar ini ayo kita benar-benar konsentrasi banget, fokus banget supaya tidak kecolongan seperti ada yang namanya kasus-kasus keracunan ini begitu ya Bu ya. Dan tak lihat juga sudah bergerak cepat kemarin baik di kabupaten maupun Pemprov sudah dipanggil dan dijadikan satu, kalau tidak salah bulan kemarin September, kalau tidak salah akhir September atau sudah diundang semua di gubernur, enggak di ini loh, di pusat Jatim Expo ya, Jatim Expo itu semua SPBG yang Ibu bilang tadi itu ya, mereka semua benar-benar mendapatkan penyuluhan. Cuman hanya saja waktu itu kelihatan mungkin kita tidak terundang ya, tapi saya melihat ada beberapa dinas terkait dan juga Pak Wabub, wakil Wagub, wakil gubernur itu yang hadir di situ. Ya. Baik. Nah, tentunya Ibu juga punya pesan begitu ya kepada para konstituen di dapilnya Ibu terkait dengan MBG ini. Monggo boleh disampaikan. Saya yakin mereka tengah menyaksikan kita pada kesempatan kali ini. Silakan Ibu Yeni. Iya. Kepada masyarakat Jawa Timur, saya mengajak untuk terus berpartisipasi aktif mengawasi program-program pemerintah. Gunakan kanal resmi seperti curhat nang dewan ini agar bisa nanti beberapa permasalahan bisa disampaikan ke kami, kita sama-sama melakukan pengawasan terhadap program-program dari pemerintah, dan semoga lewat pengawasan ini dan komitmen bersama ini generasi muda Jawa Timur bisa tumbuh sehat sesuai dengan cita-cita bangsa kita ini menjadi generasi sehat di tahun 2045.
Amin, luar biasa. Itu harapan kita semua karena menyongsong Iya. 2045 banyak progres yang harus kita siapkan, Betul. begitu ya. Salah satunya adalah memberikan gizi yang baik buat masyarakat. Dan semoga apa yang kita sampaikan ini benar-benar memberikan semangat buat kita semua masyarakat Jawa Timur. Tidak usah takut dengan program makan bergizi gratis karena pemerintah terus mengupayakan yang terbaik, termasuk dalamnya ada Bu Sri Wahyuni yang terus mengawal suara rakyat terkait dengan program makan bergizi gratis menyiapkan generasi sehat dari sekolah. Baik Ibu, terima kasih banyak atas rawuhnya di sini untuk insight-nya juga. Sekali lagi sukses terus Ibu Sri Wahyuni, Escape Nurse, sebagai Wakil Ketua 4 DPRD Provinsi Jawa Timur, fraksi Partai Demokrat, mengawal terus suara rakyat. Amin. Sukses Ibu, terima kasih. banyak. Juga terima kasih dulu Jawa Timur, saya Karin Sem pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu, minum lagi Bu.